Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, sesuai dengan judul review dan playtest Predator X Blackout. Talinya panjang banget ya, sepatu-sepatu jadul tuh memang begini ya. Jadi Predator X ini ya, ini harusnya Blackout guys. Gue nggak tahu, ini mungkin jamur ya. Udah gue sikat sih nggak bisa hilang. Jadi ya mungkin ini jamur dan ya udahlah ya, pasrah aja lah ya. Dan ya ngomongin sepatu jadul ya, lihat tuh tali sepatunya tuh panjang-panjang banget guys. Jadi sepatu ini sendiri guys, ada beberapa review, maksudnya ada beberapa cerita yang bisa gue sampaikan ya dari sepatu ini ya. Karena sepatu ini sendiri selain baru pertama kali gue pakai ya kan, baru pertama kali gue pakai. Jadi dan ngomongin Adidas seri X, Predator X ini pun Predator X bola kaki sepak bola pertama yang gue pakai gitu ya. Gue pernah pakai tapi versinya futsal, dan gue sebenarnya dulu kepengen banget punya walaupun nggak sempet punya gitu, dan akhirnya gue punya tapi yang versi bolanya juga. Selain itu, selain baru pertama kali gue pakai si Predator X ini, sepatu ini juga hasil repairan guys, hasil repair dan modification ya judulnya ya. Jadi sepatu ini kalau lo lihat si outsole-nya, sole plate-nya itu jauh berbeda ya kan, karena aslinya itu yang belakang. Jadi ini dimodifikasi oleh Kang Kembang Onitsuka Tiger. Kalau lu lihat ini belakangnya masih pakai bawaan, ini dipotong ya, rapih gitu ya, dirapihin. Cukup rapih lah gue bilang gitu ya, potongan di bagian ininya. Nggak ngerusak gitu ya, dan ini dikikis semua nih, dikikis semua karena ini tadinya yang bagian depan ini adalah rubber guys, sampai sini tuh rubber, stud FG ya. Tapi rubber dan dikikis sama Kang Kembang, lalu di replace dengan sole plate-nya Mutator ya ini ya, Mutator atau si Predator 20 atau Mutator atau Freak lah gitu ya, di replace dan tetap dipasangin paku di bagian depannya gitu. Jadi sepatu ini ya, selain gue mau ceritain pengalaman gue ya, gue mau ceritain juga nih hasil repairan ya Kang Kembang gitu ya. Nah ternyata gue baru tahu ya, bagian depannya itu bukan tipikal keras yang bisa sebenarnya bisa menggunakan si outsole terpisah seperti ini gitu ya, karena memang aslinya ini dilapisin rubber, walaupun bagian ini tuh keras loh. Ini tuh keras gitu ya, keras kayak tipikal sepatu yang sole-nya terpisah, tapi sebenarnya enggak. Menurut gue sih sebenarnya bukan peruntukannya gitu ya. Ya hebat sih sebenarnya Kang Kembang bisa kayak ini, dan Kang Kembang juga bilang belakangnya itu nggak bisa diganti karena si external heel counternya terlalu tinggi gitu ya. Kalau pakai punyanya si Mutator atau Freak itu malah estetik, secara estetik akan berkurang karena ya yang punya itu nggak setinggi ini gitu. Dan gue sih agree gitu ya, Kang Kembang ini cukup detail ya kalau ngomongin masalah estetiknya sepatu ketika di repair gitu ya. Overall hasil repairnya gue puas, dan ini juga gue pakai di lapangan rumput di Stadion Merpati Depok ya kan. Lapangannya basah karena mainnya pagi ya, so far sih perfect ya, nggak ada masalah gitu ya, dalam artian nggak ada masalah baik bagian kiri dan bagian kanan. Cuman tuh ya bagian depannya ini, karena ini bukan sebenarnya ya bukan untuk peruntukan outsole terpisah, jadi ini agak lembek gitu ya. Nah masalah fitting guys, jadi ya udah gue singgung sedikit tadi, outsole-nya, insole-nya gue lepas karena apa? Ketika gue pakai insole bawaannya, gue pakai kaos kaki yang gue bisa bilang cukup tebal gitu ya, kaos kaki yang gue pakai itu sempit, bahkan wah nekuk banget kaki gue gitu ya. Sepatu ini sizingnya adalah 28 cm guys, 44 28 cm, dan gue juga pakai seri sebelum ini ya, apa sudah ini ya, si Adi Power itu gue juga pakai 44, dan itu memang press di kaki gue. Jadi mungkin Predator itu sempat mengalami peralihan ya dari sepatu yang cukup lebar ke sepatu yang agak slim gitu ya. Nah sepatu ini sendiri sebenarnya kulit guys, tapi kulitnya Taurus leather dia bilang, Taurus leather dia bilang ya kan. Dan ini ternyata gue baru tahu loh, ini rubber elemennya itu ada di sini gitu ya. Jadi buat nendang bebas itu ya di sinilah itu tempatnya si rubber element. Cakep sih sebenarnya sepatu ini kalau dipandang-pandang ya kan. Nah jadi ketika gue pakai sempit, gue memutuskan untuk tuker insole guys, dan lu juga pasti mungkin udah ngeh ya, karena gue ada fotonya juga, nanti akan gue taruh si foto itu, gue foto dari atas, ini pakai insole-nya Ortus, karena gue bawa si Ortus Vision di game itu, walaupun nggak gue pakai si Ortus Vision-nya. Jadi dengan gue tuker insole, baru secara fit kerasa lebih masuk gitu ya, karena
insole Ortus juga lebih tipis, insole ini lebih tebal guys. Mudah-mudahan masih ada insole di depan. Gue kira gue udah pasang, ternyata belum gue pasang. Dan ya balik lagi ya, ketika gue pakein yang insole Ortus baru kerasa lebih enak buat kaki lo masuk gitu ya. Nah selanjutnya gue akan bahas masalah durability. Udah gue bahas juga sedikit tadi karena ini sepatu repairan. Secara durability gue nilai nggak ada masalah ketika gue pakai satu kali game tersebut ya di lapangan yang gue bisa bilang ya cukup becek gitu ya, cukup becek karena gue main pagi hari. Dan ya for your information guys, gue kemarin main bareng kawan-kawan IKAP PNJ. Di situ gue diajak bermain bareng, sekaligus ya memang bisa ngisi list gitu ya, dan tapi listnya penuh, jadi gue mengelis diri gue sebagai back gitu ya. Dan gue ngerasa kok gue lumayan juga ya main jadi back ya, apa gue jadi back aja mulai sekarang. Tapi gue nggak mau guys jadi back. Terus kita ke pengalaman ketika gue pakai sepatu ini. Jadi gue sih terus terang udah pernah ya pakai si outsole seperti ini ya untuk sepatu Predator Mutator gue ya kan. Gue punya Mutator yang warna putih itu guys. Gue bisa bilang nggak ada masalah, tapi ketika gue pakai ini karena ini mungkin hasil repair dan insole-nya Ortus itu cukup tipis, gue ngerasa sakit dong di bagian tapak kaki gue gitu, karena ini walaupun ini nggak tinggi ya, si statnya ini tipikalnya bukan yang tinggi, tapi itu kerasa menusuk kaki gitu ya. Gue sih mikir kalau gue pakai insole bawaannya mungkin nggak kerasa karena lebih tebal, tapi karena nggak masuk kaki gua ya udah mau nggak mau gua harus pakai insole yang tipis, tapi ya agak nggak nyaman sedikit lah. Walaupun setelah beberapa saat ya mulai kaki gua mulai beradaptasi mungkin ya, tapi adaptasi dalam artian ya tetap kerasa sakit gitu, tapi ya oke lah, bearable lah gitu karena juga udah main gitu kan ya, udah nggak terlalu dirasain gitu ya. Dan gue bisa bilang sepatu ini sendiri berat, tapi ketika dipakai di back ya jadinya oke-oke aja sih gitu ya. Walaupun gue nggak ada momen sliding tackle, nggak ada momen nggak ada momen sliding tackle lah gitu ya, dan nggak banyak juga sprint karena ya gamenya kemarin juga wasit 1 tengah. Jadi gue kalau wasit tengah itu gue sih lebih cenderung nggak suka main jebakan offset ya, walaupun ya lain kita juga agak tinggi, tapi gue cenderung jaga jarak gitu ya. Gue udah koordinasi dengan rekan-rekan back, gue bilang kalau wasit tengah itu susah, lo mau gimana gitu ya. Kalaupun wasitnya ngelihat itu offset ya kita nggak bisa protes juga, karena ya gimana matanya wasit tuh, wasit tengah itu cuman betul-betul kalau clear offset ya offset gitu. Jadi gue bilang nggak usah terlalu main jebakan offset, jaga jarak aja 2 langkah lah dari si striker. Jadi kita ya kalaupun umpan terobosan ya mereka harus benar-benar ada di belakang kita kalau mau offset gitu. Dan gue nggak suka lah narik jebakan offset kalau jadi back ya, kalau wasitnya cuma 1 wasit tengah. Jadi sebenarnya jadinya nggak banyak juga gue sprint gitu ya, karena ya lawannya juga mungkin sadar bahwa kita mainnya juga nggak main offside gitu ya. Mereka jadi nggak ambil resiko dengan true pass gitu. Ya overall sepatu ini sih agak kurang optimal sebenarnya karena gue jadi back gitu ya. Sepatu ini kan sebenarnya kalau ngomong-ngomong ya cocoknya gelandang ya kan, atau pemain sayap karena ada si rubber element atau striker lah gitu ya. Tapi untuk di zaman modern ini memang agak berat, cuman ya nggak tahu gitu kan. Ya preferable aja, tapi bagi gue nggak terlalu suka berat-berat begini. Nah kalau ditanya penilaian gue gimana, ya menurut gue sih dengan yang gue pakai sekali kemarin sepatu ini oke ya. Walaupun nggak memberikan sensasi nyaman, nggak memberikan ya intinya sih gue kurang nyaman pakai sepatu ini. Pertama karena faktor kaki gue yang kena si statnya ini kerasa sakit. Yang kedua ya karena sempit aja di kaki gue gitu. Jadi gue belum ngerasa break in lah mungkin sepatu ini bagi kaki gue. Jadi kalau ditanya mau dipakai lagi ya mau gue pakai lagi, tapi sebagai gelandang atau gue tes untuk free kickan ya kan. Tapi kalau ditanya nilai agak sulit juga ya menilai sepatu ini ya, karena gue sih belum ketemu seraknya gitu. Jadi ya mungkin ya nggak lebih dari 7 deh gitu ya, 6, bahkan 6,5 aja udah bagus nih sepatu ini kalau gue kasih nilai 6,5 gitu ya versinya gue. Oke guys, segitu aja dari gue review gue kali ini. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, lo boleh share, lo boleh like, dan lu boleh komen tentunya di bawah ya, kita diskusi ya sebisa mungkin. Kalau gue lagi online, gue baca komen lu pasti akan gue bales guys, gue usahain untuk bales.
Dan kalau misalkan lo ngerasa agak lama balesnya, ya mohon maaf karena mungkin gue lagi sibuk-sibuknya nih, awal tahun lumayan sibuk kerjaan gue. Dan kita juga udah mau masuki bulan puasa, mungkin video ini tayang sesudah bulan puasa ya. Jadi gue mau mengucapkan lah selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini ya lebih baik tentunya daripada tahun kemarin, dan kita bisa mudik guys mudah-mudahan tahun ini. Bismillah ya kan. Udah 3 tahun kan nggak mudik kan, 2020 2021 2 tahun nggak mudik ya kan. Mudah-mudahan 2022 bisa mudik. Kalau lo memutuskan subscribe nih setelah nonton video ini, terima kasih banget guys. Support lo sungguh berarti banget bagi gua. Nah, mudah-mudahan ya masih banyak lah video-video gua yang bermanfaat untuk kalian ke depannya. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots, pamit.